Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya ke-35. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikop itu, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Disitulah mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa suatu ketika setelah peristiwa penyaliban Kristus, ada 2 orang murid Kristus sedang berjalan pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kampung itu dijelaskan berjarak kira-kira 7 mil dari Yerusalem atau sekitar 11,2 km. Di dalam perjalanan mereka mulai bercakap-cakap tentang peristiwa penyaliban Kristus. Lalu kemudian Kristus muncul dan datang dan ikut dalam percakapan mereka. Namun mereka tidak mengenal dia. Bahkan ketika Kristus pun telah menjelaskan ayat-ayat Alkitab kepada mereka, hati mereka pun berkobar-kobar, tapi mereka masih belum menyadari siapakah dia. Tetapi pada saat Kristus duduk dan makan bersama-sama dengan mereka,
Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membaginya kepada mereka. Maka pada saat itulah mereka mulai menyadari bahwa orang tersebut adalah Kristus. Namun Kristus menghilang dari antara mereka. Mereka kemudian bergegas kembali ke Yerusalem dan menceritakan hal itu kepada murid-murid yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat peristiwa itu, para murid Kristus sedang mengalami peristiwa yang duka cita yang sangat mendalam, duka cita yang luar biasa setelah peristiwa penyaliban Kristus. Harapan mereka bahwa Kristus akan mendirikan kerajaan bagi mereka itu dirampas dari mereka dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga hal itu tentu mengakibatkan depresi yang luar biasa, syok yang luar biasa. Dalam keadaan yang demikian, saudara, Kristus datang membantu mereka untuk memahami peristiwa penyaliban itu dengan cara menyelidiki Alkitab. Kristus menyelidiki Alkitab mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Artinya seluruh perjanjian lama itu dijelaskan kenapa Yesus harus mati, kenapa Mesias itu harus mati. Kristus menunjukkan bahwa semua yang peristiwa yang terjadi kepada kehidupan mereka dan kepada Kristus itu telah terjadi sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah dan tercatat di dalam Alkitab. Dengan kata lain, Kristus mengajak mereka untuk melihat semua peristiwa mereka yang terjadi, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka dari sudut pandang Alkitab. Saudara, di ayat 32 dikatakan bahwa ketika Kristus menjelaskan kitab suci kepada mereka, hati mereka pun berkobar-kobar. Harapan para muridnya yang sudah padam itu dikobarkan kembali oleh Kristus melalui kebenaran kitab suci. Saudara, karena itu saudara, marilah kita rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Izinkan Alkitab membentuk cara pandang kita untuk melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan belajarlah untuk selalu melihat kehidupan kita dari sudut pandang Alkitab. Marilah kita kobarkan kembali harapan-harapan yang sudah lama padam melalui kebenaran-kebenaran yang dituliskan di dalam Alkitab. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, bagaimana ketekunan saudara dalam membaca Alkitab akhir-akhir ini? Mari ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah memampukan saudara untuk tekun membaca dan melakukan firman Tuhan. Saudara, marilah kita tekun untuk selalu membaca firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk boleh kami nikmati dalam istirahat malam dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Tuhan akan anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kita akan melaksanakan semua aktivitas kami. Kami berdoa supaya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh melihat kehidupan kami sebagaimana Alkitab mengajarkan kepada kami. Sehingga kami sungguh tidak dibohongi, tidak takut dengan tipu-tipu muslihat daripada dunia ini. Tapi kami bisa melihat kebenaran sesuai dengan bagaimana Alkitab menyatakan itu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk membaca Alkitab, tekun membaca Alkitab, merenungkannya, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.